berserah kepada Allahku. Di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Amin, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat, dalam erang atau senang. Bapa surgawi terus menjagaku. Amin, haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang erat. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Haleluya. Di topan gelap ku didekap. Amin, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Amin, haleluya. Ku berserah kepada Bapakku Tuhan Yesus. Di darat pun di laut bergelombang, tiap saat ku tak berhenti. Haleluya. Bapa surgawi Tuhan Yesus jagaku. Haleluya. Ku tahu benar, aku dipegang erat. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Amin, haleluya. Di topan gelap ku didekap. Amin, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 121 ayat 2, ayat 5 dan 8, demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus yang ku cinta, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ku berserah kepada Tuhan Yesus, dimanapun aku berada. Ku serahkan semua segenap hidupku. Haleluya. Ku percaya Tuhan akan bertindak. Amin, haleluya. Ku tahu benar Tuhan Yesus jaga dan lindungi, menyelamatkan aku. Haleluya. Di topan gelap ku didekap. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu jagaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna. Ku tahu benar, ku dipegang erat. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Amin, haleluya. Di topan gelap ku didekap. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu menjagaku. Haleluya. Dalam Mazmur 124 ayat 8, pertolonganku
ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Ku tahu benar Yesus menjagaku dalam setiap persoalan yang ku hadapi. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, pegang hidupku. Ku mau setia dan taat. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Sucikan mulut kami, hidup kami sebentar kami membaca firman-Mu. Kami lapar, kami haus, kami butuh firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, ingatkan kami, ajar kami untuk kami selalu berada di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosaku Bapa, kejahatanku, kesalahanku, kelemahanku. Ampun. Rohku sekarang tuntun kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Selasa pagi ini tanggal 17 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bangga kita punya Yesus, karena kita bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Seringkali kita tidak konsisten, tapi Tuhan setia. Dia sangat-sangat sempurna konsistensi daripada Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa minta berharap kepada Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 121 ayat 2, 5 dan 8. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, kalau Tuhan yang sudah bersama kita, siapa lawannya Bapak Ibu? Ya, dalam setiap situasi, kondisi apapun, lihat di kitab Daniel. Pada waktu Daniel dimasukkan di dalam gua singa, secara manusia Daniel bisa dimakan oleh singa, tapi oleh karena Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Dan Tuhan berjanji ya, bahwa di ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan di ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lama. Amin. Dimanapun kita berada, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan berfirman pula berjanji dalam Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Bangga kita hari demi hari kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu sampai detik ini senantiasa dipelihara. Tidak pernah kekurangan sedikit pun. Dalam keadaan sehat sempurna. Karena Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Kita melangkah dengan iman. Kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 14. Orang takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Di situ ada perjanjian Tuhan. Yaitu perjanjian penyertaan yang sempurna. Seperti tadi saya sudah bacakan. Semua janji-janji Tuhan. Jangan pernah hidup di luar janji Tuhan. Kalau di luar janji Tuhan berarti kita binasa. Tapi kalau kita ada di dalam janji Tuhan, kita senantiasa di dalam penyertaan yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca 2 Raja pasal 11. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin kita baca 2 Raja pasal 10. Sekarang sudah masuk ke pasal 11, saudara ya. Terus kita lakukan setia sampai Tuhan sudah datang kembali. Tolong Bapak Ibu juga doakan saya. Supaya senantiasa saya dalam keadaan sehat. Seperti saya mendoakan Bapak Ibu. Senantiasa di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Roh kita menyala-nyala semangat. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah kecil hati. Senantiasa kita bersemangat di dalam Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan yang sempurna. Hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau baca kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Atalia ibu Hasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Aram
Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jam-jamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan bersulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang mengepali tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga tentara antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri itu ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkannya sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Ayat 21 terakhir. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 pasal penuh Bapak Ibu. 2 Raja pasal 11 dari ayat sampai 21. Berarti 1 pasal penuh kita sudah baca atas kemurahan rahmat Tuhan. Besok kita lanjut 2 Raja pasal 12. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Jaga kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu 3 hal. Kita mencintai Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan menyertai kita, terbukti nyata. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka amanlah negeri kita menjadi aman. Coba terbukti di ayat 19.
Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu pintu negeri itu. Lalu mereka membuat raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang bentara. Kemudian duduk raja di atas tata itu. Bersukarilah seluruh rakyat negeri. Dan amanlah kota itu. Setelah Atalnya mati dibunuh dengan pedang di istana. Jadi aman kota itu artinya, kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita merasa aman. Karena oleh karena itu mari kita lihat di sini. Kenapa terjadi itu? Karena ternyata dulu ini bangsa Israel, saudara, bersama raja-rajanya itu, mereka masih cabang hati. Mereka masih memelihara patung-patung di ayat 18 itu. Ya, di ayat 18 kali mereka ada patung-patung, terus ada Baal, segala macam itu menjadi kebencian Tuhan. Artinya kalau hidup kita di dalam dosa selamanya tidak pernah aman. Gak ada damai sejahtera. Cobalah orang yang hidupnya di dalam dosa, yang main-main dengan dosa, hidupnya tidak akan aman. Gak ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera itu hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Waktu mari kita belajar di sini. Di dunia ini penuh dengan masalah, saudara. Terjadi penculikan, kalau kita lihat di dari ayat 2, menculik, terus dia pembinasan, pembunuhan di ayat 1, wah teriri hati, benci, dendam, dengki, pembunuhan. Itu di dunia kalau kita lihat baca-baca kitab raja, ngeri saudara. Kalau waktu saat yang lalu kita pernah baca, anak diminta dipotong, dimakan karena terjadi kelaparan di Samaria. Aduh, segala macam bisa terjadi. Inilah dunia. Contoh waktu peristiwa COVID, banyak yang korban meninggal. Hari ini juga dapat kabar tentang apa? Tentang hepatitis akut misterius, ya, yang menyerang anak-anak. Terus ada informasi lagi, virus menyerang hewan-hewan ternak, sehingga semua pada kacau. Inilah keadaan dunia, saudara. Nanti bisa terjadi apa lagi, saudara? Semua bicara dunia, itu terjadi segala macam pergumulan. Oleh itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Dunia bukan pengharapan kita. Dunia bukan istana kita. Dunia bukan rumah kekal kita. Tapi rumah istana kita yang kekal. Itu ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Oleh itu melalui firman-firman kita bersyukur. Dengan membaca firman Allah perjanjian lama, perjanjian baru. Sehingga kita bisa memahami keadaan dunia dari dulu sampai sekarang namanya dunia sama. Di dunia saat ini pun dari dulu bicara bunuh-membunuh, penculikan. Saat ini baru-baru dapat berita ada anak-anak diculik. Tidak pernah tenang kita di dunia, tidak merasa tenang, saudara. Kapan kita bisa tenang? Kecuali kalau orang itu sudah meninggal. Meninggal ada dua hal. Meninggalnya kalau di dalam Tuhan beda dengan meninggalnya di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan ada janji Tuhan nanti akan alami kebangkitan. Tapi kalau di luar Tuhan, saya no comment nanti itu. Di dalam Alkitab kan mengalami kematian. Waktu mari kita belajar firman Tuhan. Supaya kita tekunin, ngerti baca firman Tuhan, tekun saudara. Ya, tekun, jangan pernah bosan. Dengan semangat terus cinta Tuhan. Setiap kali kita punya cobaan, pergumulan dalam dunia penuh dengan tantangan cobaan, silakan hadapi. Tapi berjalan dengan Yesus, kita mau tetap setia. Seperti raja di sini, tetap dia setia. Yoas dipanggil Tuhan menjadi raja. Semuanya. Jadi imam-imam, raja-raja yang hidupnya takut akan Tuhan. Semua termasuk Raja Yoyada di sini. Kalau kita lihat Yoyada 17. Kemudian Yoyada mengingat perjanjian antara Tuhan dengan Raja. Jadi kita punya komitmen dengan Tuhan. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Sumber kekuatan kita, janji Tuhan tadi. Ada penyertaan Tuhan. Oleh itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Sapanya Yesus satu-satunya. Kita berserah total kepada Tuhan sesuai dengan pujian. Ku berserah kepada Allahku. Dimanapun kita berada, penyerahan total kepada Tuhan. Kalau penyerahan total, saya percaya firman Allah digenapi. Dia janji iya dan amin. Ada penyertaan yang sempurna. Bahkan suatu hari kelak tempat kita di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu benar, ku dipegang erat, haleluya. Di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya. Di topan gelap, ku didekap, amin, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku, haleluya. Ku berserah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Di darat pun di laut menderu, haleluya. Tiada detik berhenti, amin, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku, haleluya. Ku tahu benar, ku
ku dipegang erat, haleluya. Di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya. Di topan gelap ku didekap, haleluya. Bapa surgawi, Tuhan Yesus juru selamatku, Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa Yesus senantiasa berjaga, menjaga, melindungi kita, dan kita hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, maka perlindungan yang sempurna akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.